Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Dari kanan pertengahan sampai kiri lagi ke tengah. Sudah? Perhatikan baik-baik, tolong ditandai dulu. Dan nanti saya jadikan ayat wajib untuk dihafal. Ceknya bulan depan. Betul, password untuk ikut masuk. Sebulan panjang sekali. Sebulan harusnya 30 juz. Ini cuma berapa? 11 ayat. Betul. Harusnya 30 juz kan? Ini cuma 11 ayat. Pendek-pendek lagi. Ya. Nah, pelan-pelan. Sudah? Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi, kemudian wa ikhtilafil laili wan nahari, lalu la ayatil liulil albab. Sampai ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sudah? Baik. Ini ayatnya mahal sekali, kajiannya mahal, fokus, dan ini akan merubah hidup kita semua. Kalau setelah kita pahami, kita amalkan. Siap ya? Yuk kita mulai. Di sini ada rumus menjalani kehidupan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Makanya tema kita kan cara mengenal Allah kan? Sudah? Di sini ada rumus ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dengan kenal Allah itu sebagai pencipta kita, kita tahu tentang esensi hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuannya berada di kehidupan di bumi ini? Mau kemana setelah kita hidup? Kita paham itu. Sehingga setelah itu kita bikin rencana. Ini paham esensi hidup. Setelah paham tentang esensi kehidupan kita, kita membuat visi dan rencana kehidupan. Visinya apa? Sudah? Yuk kita mulai. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Jadi terjemah yang enak tuh kalau ada ayat dibuka dengan kata inna. Inna itu kalau di gramatikal bahasa Arab itu kaidahnya begini. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang berfungsi untuk menegaskan satu informasi, menguatkan, menancapkannya ke dalam jiwa, sehingga nanti harakat kalimat setelah itu fathah untuk membuka. Fathah itu membuka sebuah informasi dan referensi penting yang harus ditancapkan ke dalam jiwa, sehingga dia tidak mengalami perubahan. La mahalla lahu minal i'rab. Kalau sudah konsisten ditancapkan ke jiwa, apapun yang akan memengaruhi dia untuk merubah visi hidup itu, dia bisa tepikan. Maka terjemahan yang paling enak, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh aku tegaskan, kata Allah. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Kehidupan itu kan cuma dua pokoknya kan, langit dan bumi. Segala yang di langit, segala yang di bumi. Alam langit, alam bumi. Allah yang kuasai semuanya, itu disebut dengan alamin. Ya, maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik kehidupan di langit, kehidupan di bumi, atau semua aktivitas yang kita kerjakan selama 24 jam sehari yang ditandai pergantian gelap dan malam. Waqtilafil laili wan nahar. Apa esensi semua kehidupan ini? Apa esensinya? La ayat, bentuknya jamak. Sayangnya di terjemahan itu baru sebagian terjemahannya. Ya, menjadi tanda-tanda kan? Padahal ayat itu bukan sekedar tanda. Tanda itu ada 3. Satu, ada alam, sifatnya disebut dengan alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Sudah? Nah, alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Walaupun umumnya selalu ke tempat. Itu alamat. Itu dari bahasa Arab. Di mana alamatnya Masjid An-Nur? Ketika Anda tahu alamatnya, lebih dekat sampai ke tujuan kan? Tak tahu alamat, tidak mudah mencarinya. Itu pertama, tanda. Kedua, wasmah atau wisam. Simatun. Diambil kemudian karakternya disebut dengan ismun. Nama, tanda. Nah, wasmah, samatun, ismun itu tanda untuk membedakan objek atau zat satu dengan yang lain. Misal orang Arab itu kalau punya kambing, misalnya, dia kasih tanda untuk membedakan ini kambing saya, itu kambing orang. Paham? Baik, nama kita dalam bahasa Arab disebut ismun, masmuka. Siapa namamu?
Nah, kenapa diberikan nama itu? Untuk membedakan, memberi tanda. Ini saya, itu fulan. Adi, saya yang nengok. Ade, Pak Ade yang nengok. Tuh kan? Ahmad, yang lain tengok. Nia, ibu yang tengok. Ada polisi razia, tangkap. Nama kamu siapa? Nia, Pak. Yang betul? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Itu aneh. Nah, itu ismun, sima. Makanya kalau kita ingin diberi tanda yang baik, hadisnya katakan apa? Beri nama yang baik supaya dengan tanda itu dikenal baik. Tanda itu bukan sekedar memberikan nama, tapi memberikan kesan. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Itu kaidahnya. Seseorang itu akan dinilai dengan 3 hal. Pertama, ismun, namanya. Maka beri nama yang baik supaya orang itu bisa ta'zim dengan keadaan nama. Yang terakhir ada ayat namanya. Ayatun, jamaknya ayat. Sini poin kita. Dan ini disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Sudah? Tidaklah ayat disebutkan kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tanda yang mengenalkan makhluk kepada Khalik. Di dalam bahasa Arab standar itu, di standar ya, apalagi kalau ada di Quran atau hadis. Tidak pernah disebut ayat kecuali menunjukkan tanda yang membuat kita kenal dan dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan semua isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Pertanyaannya kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kalau nggak percaya silahkan. Kita dengar aja kan sudah ingat Allah kan? Hati kita punya rasa yang berbeda kan sensasinya? Itu yang dimaksud Quran surah 8 di ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini poinnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, kalau Anda ingin mengecek keimanan itu hadir dalam jiwa atau tidak, kalau Anda ingin tahu orang itu beriman atau tidak, gampang. Ada tanda pokok, tapi yang kedua ada tanda yang paling spesifik untuk melihat dia dekat dengan Allah atau tidak. Tanda pokok yang standar itu adalah disebutkannya nama Allah. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam dirinya. Dan getaran itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Jadi kalau belum punya iman, gak ada getaran itu. Atau imannya bermasalah. Cuma klaim di lisan, gak nyampe ke jiwa. Ya, apa standarnya? Bila disebutkan nama Allah. Karena itu, diperdengarkan disebutkan nama Allah, itu 5 kali sehari di setiap pergantian waktu. Ya, subuh ganti waktu ke siang disebutkan lagi. Siang ganti ke sore disebutkan lagi. Sampai malam. Ya, karena nanti bisa terjadi, kata Nabi, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada iman, sorenya luntur. Maka diperdengarkan di telinga kita supaya kedengaran. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan kalimat pertamanya disebutkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau nggak percaya silahkan. Begitu mendengar nama itu disebutkan, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa kita? Minimal akan dikatakan sudah adzan, siap-siap. Nah, itu standar iman. Standar iman. Tadi subuh jam berapa ya? 4? 4, 42, 45. Oh, terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Baik. Ya, kita ambil yang inilah, genapkanlah 445 misalnya ya. 445. Ting, Allahu akbar, Allahu akbar. Anda yang lagi mimpi pun bangun, Allah udah adzan. Nah, itu konfirmasi iman. Nah, kalau sudah bangun Anda siap-siap sholat, itu iman standar namanya. Ya, jadi merespon saat adzan itu standar iman. Tapi kalau Anda jam 4 sudah bangun, itu istimewa. Belum dipanggil sudah siap-siap, ada begitu. Ini ada yang baru tadi subuh udah menyiapkan isya. Ada, dia udah lihat jadwalnya, isya saya mau di sini. Itu iman luar biasa itu. Itu luar biasa. Nah, ada yang titik lemah di bawah standar. Adzan 4.45, sudah 5.44 dia belum sadar tuh. Itu poin tuh. Nah, kalau Anda ingin lihat orang yang kenal Allah dan bertambah keimanannya, maka apa yang harus dicek? Teruskan ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Pakai ayat. Zadatuhum imana. Dan jika disebutkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang mengenalkan dan membuat dia dekat dengan Allah, bertambah tuh imannya. Di sini ada 64 di Quran. Makanya kalau kita ingin berusaha meningkatkan keimanan kita, kenal Allah lebih baik, keluarkan semua kata ayat dalam Quran.
Imam Al-Bukhari mengeluarkan, disebutkan di topik kedua, Kitabul Iman, disandingkan dengan 57 hadis. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Ustadz gimana caranya menaikkan iman, menjaga supaya nggak turun, kuat dan nggak lemah-lemah. Keluarkan 57 hadis Sahih Al-Bukhari, di topik yang kedua, namanya Kitabul Iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, menguat imannya, dan ini poinnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terbangun hubungan yang kuat antara dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, orang-orang yang mampu kenal Allah dan membangun hubungan yang kuat dengan Allah, itu diberi nama oleh Allah. Namanya adalah ulul albab. Kata ayat itulah di 190 surah Ali Imran ini dilekatkan dengan kalimat ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Bismillah. Gak apa, tenang aja, gak apa, duduk aja, ya, gak apa. Antum fokus ini aja, 190 ke 200. Bulan depan, antum orang pertama yang akan dites ya. Ya. Insyaallah. Sebelah saya. Jadi saya berusaha optimal supaya saat antum ditanya, saya nggak sempat bisa ngapus kemarin ya. Ya. Ulul albab. Bismillah. Yuk kita lebih fokus ke sini. Yang paham esensi hidup itu cuma ini. Yang kenal Allah tuh ini. Ya. Yang tahu kenapa diciptakan, bahkan bukan hanya dirinya, dia tahu kenapa langit diciptakan. Bedanya begini, ulul albab itu. Orang kan lihat langit itu menatap keindahannya kan kalau malam. Wah, luar biasa nih, ada rasi bintang membentuk begini-begini, mengarahkan kepada arah angin macam-macam. Ini enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang langsung kenalnya ke Allahnya. Betapa Allah menciptakan ini luar biasa. Langit tanpa tiang, kemudian bintang gemintang luar biasa, memberikan rasinya mengarahkan kepada jalan-jalan, memetakkan. Itu langsung ingat Allah. Itu ulul albab. Dari kata lubun asalnya, lub. Zamannya albab. Tahu kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu teman-teman, kalau kita mau dapatkan ini, terus mau ambil isinya untuk dimakan, bagian dalamnya, itu kan ada kulit luar ya. Ya. Setelah itu ketemu dengan batakonya ya, serabut kan. Setelah itu ini dikupas, ada daging kan, yang kerasnya dulu. Terus di tengah-tengah di bagian sini itu, ada yang lembut kan. Itu yang paling enak kan. Ya, makanya monyet tuh cari itu tuh. Kalau mau nyari kelapa, tangannya kan dijebak pakai itu kan. Cuman sayang karena monyet berpikirnya masih luaran. Makanya kalau esensi hidup itu orang tahu, substansinya yang ini. Dia paham yang harus dia kerjakan gini, dia akan pulang. Kalau kerja, dia paham apa yang harus didapatkan, bagaimana menggunakan itu, seperti apa menjalaninya. Itulah ulul albab. Dia lihat laut ingat Allah, lihat daratan ingat Allah, lihat kemudian ke langit ingat Allah, sehingga dia petakan, oh jalan hidup saya mesti begini. Itulah ulul albab. Tapi kalau cuma luaran, monyet juga bisa. Kita mesti bedakan kehidupan hewan dengan kehidupan manusia. Yuk, tarik ke sini. Bagaimana cara menjadi ulul albab yang kenal Allah? Teruskan ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu, ada dua cara nanti untuk mengenal Allah dan untuk mendekat kepada Allah. Ada dua cara. Satu, ada yang disebut dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Ada orang yang selalu ingat Allah. Baik di semua aktivitasnya, baik berdiri, duduk, bahkan berbaring, ingat Allah. Tadi yang saya katakan, lihat langit, ingat Allah. Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga, itu nikmat rasanya. Dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin nggak Anda taruh di lantai begitu saja?
Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya akan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat.
Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan nggak cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar ke duniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar Pak? Pakai biaya. Tuh, baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, didapatkan di situ maqam Ibrahim, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad, kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah, dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu maqam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmuda. Maqam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000?
200.000. Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah. Makin siang nih, nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkali saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul, Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya, di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya, dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi, nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmudah. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD, harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Tapi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang tuh. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah tuh luar biasa. Nah ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua.
Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ada tahajjada ya tahajud, tahajud, beda. Tahajud, tunggu situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tenang. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun tuh siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya.
Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya, suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya, emang enggak disangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu taala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Coba lihat handphone antum itu. Hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Kasih. Antum yatim itu kalau belum balik. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim tuh butuh perhatian, banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nggak mudah. Ini benar. Nah, itu yang maksud saya katakan, itu nggak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Ilmu dikasih. Ya, kalau ingin percepatan pengetahuan, teman-teman yang masih belajar di kampus dan sebagainya, saya kasih rahasia ya, dan ini saya praktekkan. Saya sejak khususnya, saya ditalakikan doa oleh ibunda kami, tapi saya optimalkan prakteknya saat di pesantren. Ini rahasia di antara kita saja ya, saya kasih tahu nih. Ini dari Quran. Ternyata akselerasi pengetahuan itu bukan didapatkan dari sekedar
perjuangan kita untuk belajar, membaca, kemudian ikhtiar intelektual dan fisikal, tapi ikhtiar spiritual itu mengaktifkan semua potensi-potensi akselerasi pengetahuan kita supaya kita dapat lebih cepat dari standar yang biasa dilakukan. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ibu kalau mau juga bapak untuk anak-anak cucu-cucunya boleh. Lihat ujung ayatnya, paling kiri sebelah bawah, langsung lihat ke ujung. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bangun akses dengan Allah. Yang maha punya pengetahuan siapa? Allah. Karena itu disebut alim kan? Ya kan? Kalau kita aksesnya kuat, wa yu'allimukumullah, Allah langsung yang mengajarkan kepada kita bahan-bahan pengetahuan itu. Bukan nggak belajar, bukan, tetap belajar. Tapi yang terjadi apa? Ketika dalam belajar itu tahajudnya meningkat, duhanya meningkat, rawatibnya meningkat, Allahu Akbar. Dan dilakukan karena Allah, bukan karena pengetahuannya. Lillah. Itu baru dengar satu kalimat, kita paham arahnya mau kemana. Dan belajar apapun cepat. Itu yang terjadi. Imam Al-Bukhari, dengan ingatan yang kuat tadi, jangan dikira itu hampa begitu saja, belajar dapat, tidak. Itu dari mulai ayah ibunya. Ya, bahkan nanti saat lahir, kedua tahun ayahnya meninggal dunia, ibunya single parent, tapi ibunya nggak berhenti mendekati Allah. Usia 4 tahun matanya buta. Buka Fathul Bari itu, jilid pertama. Itu buta Al-Bukhari itu matanya. Dan butanya permanen. Permanen, medis mengatakan nggak mungkin. Apa yang terjadi? Ibunya tidak putus mendekati Allah. Beliau punya mihrab, mihrab, tempat khusus untuk bermohon. Walaupun sehamparan sejadah. Itu Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Salatnya, doanya, sujudnya, dan Allah ganti penglihatan yang tak tampak di fisik itu dengan tajamnya mata hatinya. Al-Bukhari punya keunggulan dari amaliyah ibundanya asalnya mengalir kepada anaknya, itu kalau diperdengarkan apapun seketika langsung ingat dan sulit lupa. Al-Bukhari langsung ingat. Dan tidak cukup sampai di situ. Begitu berangkat kemudian ke Kutab, tempat belajar Quran pertama, usia masih kecil, belum balik, sekitar 4-5 tahun. Dituntun oleh asisten rumah tangganya, itu sampai ke tempat belajar, yang lain senior, beliau masih kecil sendiri. Gurunya membacakan surat Kahf, syekhnya. Begitu selesai, iseng nanya, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Itu anak kecil yang tak melihat pandangannya, kata orang disebut dengan buta, dia angkat tangannya mengatakan, hafidhtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal, syekh, dalam kepala saya, bahkan dalam hati saya. An dhahri qalbi. Jadi hafalan yang benar itu hafal di dalam kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Saya sudah hafal Ustaz di luar kepala, oh belum hafal. Hafidhtu an dhahri qalbi, dites maju, ta'al ya bunai datang. Begitu maju ke depan, maaf, bukan sekedar hafal, tajwidnya, mahrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya berkata, minal an aw kama qala tadrusul hadis. Nah, mulai sekarang engkau belajar hadis ya. Karena Quran itu Allah jamin langsung mudah dihafal, gampang sekali. Ya, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 44 kali Allah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Aku telah jadikan Quran mudah dihafal. Adakah di antara Anda tertantang untuk menghafalkannya? Gampang, tapi hadis gak ada. Itu saking senangnya pulang ke rumah. Digandeng oleh asistennya, yang langsung dipanggil ibunya. Umi. Ya, datang. Kata. Tadi saya dipanggil Syekh. Saya diminta begini, saya sampaikan. Oh, Syekh mengatakan begini, Umi. Kamu sekarang belajar hadis ya? Umi, mulai hari ini saya pengen belajar hadis. Ibunya tersentuh dalam jiwanya, tapi melihat seakan ada keterbatasan di anaknya. Beliau katakan, "Au kama qalat ya bunayya, iktafi bil Qur'an tsumma al hadis." Au kama qalat, nah, Quran dulu ya, setelah selesai baru hadis. Maksudnya supaya enggak banyak beban. Tapi anaknya pun hormat pada ibu, tapi yakin dengan perkataan gurunya, ta'zimnya. La ya ummi, Quran oke, tapi hadis pun saya akan pelajari. Uridul hadis. Maka dia meraba jalan ke tempatnya, ke kamarnya. Ibunya melihat itu, harunya muncul. Nah, ini poinnya. Dia dekati Allah, masuk ke mihrabnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia masuk ke mihrabnya, ibunya salat. Dalam salat itu ditumpahkan dalam sujudnya mohon kepada Allah. Untuk dibuka kembali pandangan Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya katakan, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau diberi nama dengan nama orang soleh atau nama nabi, itu artinya tafaul.
Tafaul itu mengharap kemuliaan, karomah, kebaikan yang melekat pada nama itu supaya bisa diteladani. Maka ibunya ketika khusyuk berdoa, selesai sholat masih doa, capek ketiduran. Dalam tidurnya itulah bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Ini kisah nyata. Anda bisa lacak di Fathul Bari di jilid yang pertama. Kata Nabi Ibrahim disampaikan, anak Anda dapat kabar gembira akan melihat kembali. Itu Al-Bukhari saat ibunya sedang bermohon dalam sholat berdoa, ya al-basir ya alladhi ala kulli syai'in qadir a'id ba'is basirat ibni, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, mohon ya Allah dengan segala kuasamu kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari sedang mengulang surat Qaf tadi, sehingga tibalah di ayat 21 dengan sampai ke 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayat tentang situasi akhirat, tapi percikannya diberikan pada Al-Bukhari dalam konteks kebaikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu enggak bisa melihat. Ada penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka hari ini kami ungkap, kami singkap semua penghalangnya. Wa basaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu kaget, lompat, bisa lihat lagi. Ini nyata. Nyata. Begitu bisa lihat kaget, langsung keluar, kencang, lari, didapati kamar ibunya, langsung disampaikan, Ummi, laqad ra'aitu, ibu saya bisa lihat lagi sekarang. Ibunya kaget, bangun, belum percaya, mengatakan, rubbama ra'aita bil qalbik, mungkin Anda melihat dengan hatimu. La bal bi'aini. Enggak, ini mata saya bisa lihat. Ibu wajah begini, ibu pakai ini. Sekian benda kita begini. Haru berpelukan keduanya, disitulah meniti untuk belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam kurun waktu 16 tahun. Dimulai di Mekah, di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi sebagai hujah bertemu Rasulullah. Al-Bukhari itu udah punya visi, pengen ketemu Nabi bawa sesuatu. Sehingga punya kebanggaan, ya Rasulullah, dari kecil saya berusaha belajar hadis Anda. Saya kumpulkan itu untuk bawa bekal berjumpa dengan Anda. Antum apa yang dibawa? Ya ahli dunia. Terus kerja, terus. Ayo, terus kerja. Kumpulkan tuh harta tuh. Banyakin pakaian tuh. Mewahin tuh rumah, terus. Ya enggak apa-apa. Tapi apa yang mau dibawa saat pulang? Ketemu Nabi itu modalnya apa? Orang tuh udah bawa amalan, yang bawa sholawat. Ya. Ada yang bawa sunnah, walaupun cuma sunnah makan, tapi dia siapkan untuk kebanggaan ketemu Rasulullah. Kita apa yang mau kita siapkan? Nah, minimal rubah visi hidup itu. Kenal Allah dulu. Kenali Allah. Maka mulai dengan pendekatan zikir. Salat tuh optimal. Jangan langsung tinggikan tahajud, duha, tidak. Yang 5 waktu perbaiki dulu. Minimal nggak telat dulu. Saya heran kadang-kadang kok bisa orang meninggalkan Jumat untuk sekedar dapat dunia, yang itu udah diatur. Bahkan nggak Jumatan cuma untuk jaga toko. Yang kalaupun itu nggak dilakukan, tetap dia Jumat dapat juga. Nah itu ilmu tadi. Ilmu. Saya coba itu Pak. Coba lihat. Itu kan mahal. Imam Syafi'i dulu ibunya begitu, bangun ketakwaan. Imam Ahmad tuh begitu. Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis. Itu kehilangan ayah. Ibunya single parent Pak, jangan dikira. Manasin air malam supaya anaknya tahajud. Udah dipanasin, diangetin, terus diwudukan. Imam Ahmad kecil, digendong, disimpan di halaqah masyayikh. Setelah selesai digendong lagi balik. Sekarang dituai hasilnya. Saya kehilangan ayah, lulus SD lah. Dan kalimat terakhirnya itu minta maaf sambil meluk, karena nggak bisa ngantar ke pesantren. Maafkan apa nggak bisa ngantar? Di rumah sakit di Serang waktu itu RSUD. Saya masih kecil, baru masuk 13 tahun, mau berangkat. Ya belum paham, tapi kita ta'zim, takrim pada beliau, pamit. Beliau menangis, saya tahan untuk menunjukkan sikap tegar. Belum paham ketika dokter mengatakan kepada ibu kami, ya paling 2 pekan. Saya nggak paham. 2 pekan selesai, saya dipanggil pesantren itu. Saya masih ingat nama, suara, suasananya. Pokoknya ke depan, bertemu kakak nomor 1. Saya tanya bagaimana ya? Beliau diam. Oh, saya husnudzon. Sampai di Bandung, paman kami, masih ada beliau. Ya, semoga Allah sayangi dan rahmati. Menyampaikan kalimat yang masih terukir di hati saya sampai sekarang. Mungkin adik nanti, kakak saya adik. Mungkin nggak bisa lihat, karena sudah dikuburkan. Oh, saya baru paham, ayah saya meninggal. Sudah kami naik bis pulang. Sampai di Pandeglang itu sudah ba'da maghrib menjelang isya. Saya nyampe rumah, saya lihat ibu saya. Dan itu sepanjang jalan saya tahan untuk tidak mengalirkan air mata. Saya tahan aja. Ya. Jadi tahan sampai ketemu ibu, saya nggak nangis. Saya peluk ibu saya.
Saya temani tidur. Tidur di ruang tengah, saya masih ingat. Kemudian mimpi melihat ayah pakai kemeja biru, terus senyum, dadah, oh sudah selesai. Tapi setelah itu besoknya kita temukan mushaf tuh, saya mau bicara Quran. Saya mengharap satu hal yang nggak mungkin saya bisa lakukan lagi dalam dunia yang hidup. Artinya saat kita punya sesuatu untuk memberi atau mungkin cuma mijitin atau apa, sosoknya sudah nggak ada. Maka saya hanya bisa menggantungkan harapan kebaikan kepada yang maha menguasai segala hal. Maka diikhtiarkan lewat Quran. Masuk, saya lihat semua ruangan itu, ruangan kisahnya, candanya, harunya, macam-macamnya. Saya temukan mushaf saja. Saya bawa mushaf warna biru, Hasbi As-Siddiqi waktu itu, luar covernya. Menghadap ke kiblat, saya cuma minta, ya Allah, mohon jadikan setiap huruf yang saya baca dari Quran ini atau saya hafalkan menjadi cahaya untuk ayah saya di alam kuburnya, menjadi pahala yang mengalir untuk kedua orang tua saya. Itu saya baca, baru saya menangis. Yang sebelumnya saya tahan, saya tumpahkan. Itu lillah tuh, untuk Quran. Gimana caranya saya pengen mencintai Quran, dekat dengan Quran, lillah untuk itu. Itu yang saya baca, selesai baca Quran itu nggak keluar, nggak hilang. Dari situ kemudian Quran itu sampai posisinya, sampai ini. Saya nggak pernah menghafal Quran, pengen tahu, oh ini posisinya di sini hanya untuk menunjukkan hafal gitu. Tidak, nggak ada tuh. Datang, sudah hadir, sudah ada. Lalu saya tirakati thariqah maksudnya, lewat syar'i itu, untuk mendekati Allah terus, lewat sholat. Pulang ke pesantren, tingkatkan sholat. Nggak tinggal, pokoknya rawatib nggak tinggal, tahajud bangun malam. Jam 4 tuh biasanya kayu itu sudah dibunyikan, pembina masuk, teng, setengah jam sebelum subuh, sudah pada bangun semua. Saya jam 2 bangun. Mandi, semua siap-siap, sholat. Udah tahu apa yang terjadi? Terjadi perubahan sejak saat itu. Dari mulai suasana, keadaan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan semua aspek yang nggak pernah saya alami dan nggak saya duga sebelumnya. Bapak Ibu, kalau saya sholat nih, yang lain hari Selasa khususnya, Selasa itu waktu daging, paling enak makanan di pesantren. Hari Selasa. Yang lain biasanya telurnya kalau dadar dibagi 4, tipis-tipis, kasih kecap, kasih kerupuk. Pagi. Hari Selasa istimewa karena daging, walaupun biasa. Tapi saya tetap konsisten mencoba ini. Sholat dulu, kalau belum selesai sholat sunnah, belum menikmati, nggak keluar. Yang lain begitu salam, selesai, kultum, langsung rame. Berangkat ke rumah makan. Santri, oh dunia santri itu menyenangkan. Pesantren itu luar biasa lah kesannya. Saya bertahan sholat. Begitu nengok, sudah selesai, tenang zikir. Tinggal berapa orang berangkat, kita bawa mangkok, bawa piring ke rumah makan. Alhamdulillah sepi. Alhamdulillah sepi. Habis Pak. Tapi kisahnya to be continue kan? Belum selesai. Cep Adi katanya. Aduh, kayak sekedapnya antosan. Mak candakeun. Cep Adi, tunggu sebentar. Nanti emak bawakan katanya. Mama dapur. Itu dibawa piring saya berangkat ke dapur, dapatnya 2. Gitu. Saya dekati yang punya. Dan selalu terjadi begitu. Allah lembutkan hati orang-orang itu, datang. Problem muncul, ujian olahraga. Waktu diuji, ayah meninggal, saya nggak ikut. Yang lain 8 tuh paling tinggi, saya dapat 6. Nama gurunya karena baik, Pak Gumbira namanya. Senang terus orangnya. Enggak, itu saya betul-betul namanya. Saya dipanggil terpisah. Itu baiknya luar biasa. Nah, Bapak minta maaf. Ini terpaksa karena Anda nggak ikut ujian. Bapak kasih 6. Yang lain tuh 8, 7, 6. Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya juga minta maaf. Saya nggak bisa ikut ujian karena ayah saya meninggal kemarin. Meninggal. Bapak turut berduka cita. Demi duka cita Bapak naikkan 6 jadi 8. Dapat juga 8. Alhamdulillah. Nggak perlu lari 8 Pak. Gitu. Ini berkah. Ini kita dekati yang punya. Sampai sekarang begitu. Pokoknya saya nggak peduli Pak. Saya berangkat dakwah apa dan sebagainya. Itu dakwah. Tadinya nyewa ruko, kantor sudah jadi macam-macam. Kita wakafin. Ya, ada kendaraan wakaf. Ini kamera itu wakaf tuh. Nanti saya meninggal ada yang teruskan. Ya, wakaf, pesantren wakaf semua. Dari mulai tanahnya sampai gedung bangunan. Itu kami wakafkan semua. Karena apa? Tujuan saya berdakwah bukan mengumpulkan itu. Ini gantian, ini cuma dipakai aja. Ini sementara yang saya pakai itu cuma kitab, baju beberapa. Selesai gantian, kasih lagi. Hidupnya enak. Hasilnya apa? Sampai sekarang itu nggak pernah beli. Oh, kasih hadiah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak ada beli. Saya pernah mencoba ingin beli, begitu mau bayar dibayarin lagi. Akhirnya saya lakukan dengan pakai masker, jalan nggak boleh ada orang tahu, supaya saya tahu caranya beli itu gimana.
Berhasil. Alhamdulillah. Dan harus saya tutup rapat, begitu ketahuan dapat lagi nanti. Ya, ternyata apa? Lebih gampang dibeliin daripada beli sendiri. Ini aksesnya. Dan kita nggak merasa tinggi, biasa saja gitu. Itu melatih diri. Tapi bukan apa-apa, cuma ikut orang dulu, meneladani ulama-ulama dulu saja, nikmat hidupnya. Itu aja poinnya, apa yang mau dicari. Maka mulai sekarang, itu poinnya tuh. Percepatan pengetahuan hanya dengan takwa. Saya kalau mau ujian, teman-teman itu ke kelas, saya ke masjid. Silakan tanya sama teman-teman seangkatan saya pasti ke masjid. Apa yang terjadi? Ya kita lihat, cuma ini yang jangan ditiru. Saya itu dulu jarang menulis. Ya, sekarang malah senang nulis. Karena apa? Ada merasakan dari ibu, doa ibu. Jadi ingatan yang cukup nyaman dengan ingatan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baik berkesan, itu saya nggak lupa. Biasanya Allah berikan kejagaan di situ. Contoh dulu ada sidul anak sekolahan kan, SDAS itu sidul anak sekolahan. Opletnya nomor berapa tuh platnya? Nggak tahu. 1053. Mobilnya Sarah 2687 ALT. Si Roy yang botak itu 2007 tuh plat mobilnya. Saya tahu itu. Muncul. Saya paham di beberapa itu. Pak Harto waktu berhenti jadi presiden tahun 98 kan, itu kan pindah dari mobil RI1 ke mobil lain kan, yang sipil. Berapa nomor platnya? 2044 AE. Itu saya ingat itu karena beliau kan kalau berkunjung selalu ke anak-anak SD apa motivasi 25 tahun kita akan begini akan begitu. Ternyata saya baru tahu kekinian bahwa itu ada visi emas untuk Indonesia di tahun sekian. Setahun sebelum sekarang ditetapkan 2045 sudah bikin, makanya dari pelita dan seterusnya. Setiap pemimpin pasti ada keunggulan, kebaikan-kebaikan bisa diteladani. Nah, saya mengandalkan ingatan, jarang nulis. Akhirnya apa? Kalau ke masjid, ujian, teman-teman baca, saya yakin pasti bakal kencang, maka saya ikut tiduran di sampingnya. Ya dulu begitu. Jadi begitu dia selesai, nanti bangunkan saya ya, alhamdulillah saya hafal tuh. Awal sampai akhir. Nah, tapi poinnya begini, ini yang paling indah itu, saya nggak cukupkan sampai di situ, malamnya tetap saya mesti sholat. Tahajudnya jaga. Itu kalau saya tahajud terus ketiduran, tidur, selalu bermimpi ngerjain soal sampai selesai. Besoknya persis sama dengan yang dilihat tadi malam. Hampir tiap ujian. Tapi saya nggak pernah lihat wajah antum tuh. Tetap antum berlaku bulan depan. Udah ya? Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan dua, nggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, satu halaman atau berapa ayat. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang 5 ya. Ya ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap 5 waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin 2 rakaat malamnya, witir 1 rakaat, atau duha ambil salah satu, rawatib misalnya. Itu konsistenkan, istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca 1 halaman Quran, sholat tambah, besok naikkan 2 halaman. Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok, pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak, akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan, karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru tadzakur. Yang kedua jalan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Yang pertama tadzakur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, itu lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau nggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimin min. Ini yang nggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal.
Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja, pilihan. Tapi Anda terancam, pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Itu kezikir. Ya Allah, kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arahnya. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma 2 akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah ridha? Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja, yang bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga. Ya Allah, Engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Pepeong, salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah, saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya, Bu. Cepat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tuh. Ya. Tadi kan, rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplek seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan Rasulnya. Jadi 3 golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud. Alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang yang apa, ingat Allah. Sehingga nggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan berbaring, wa ja'alna laila libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita
Setelah itu dekati Allah dengan tadzakkur, terapkan dalam tafakkur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, nggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan, ya. Mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan ceramah yang penuh dengan hikmah dan pencerahan dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah kali ini, beliau mengingatkan kita tentang pentingnya mengenal Allah dengan lebih dalam, memahami esensi hidup yang telah Allah tentukan untuk kita, dan menjadikan setiap langkah dalam hidup ini sebagai bagian dari perjalanan menuju ridhonya. Ustadz Adi Hidayat mengajarkan kita bahwa setiap ayat dalam Al-Quran adalah tanda ayat yang menghubungkan kita dengan Allah. Tanda-tanda ini bukan hanya ada di sekitar kita, tetapi juga dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, untuk benar-benar dekat dengan Allah, kita harus menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan berusaha terus-menerus memperbaiki kualitas ibadah kita. Salat, zikir, dan tawakal adalah kunci utama yang akan membawa kita semakin dekat dengannya. Beliau juga mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada dunia semata, tetapi juga menyiapkan visi hidup yang lebih besar, yaitu kehidupan setelah mati. Kita diajak untuk menjalani hidup dengan niat yang ikhlas, menjadikan setiap amal kita sebagai ibadah yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa, kita akan merasakan kedamaian yang sesungguhnya dalam hidup. Seperti yang disampaikan Ustadz, ketika kita semakin mengenal Allah dan bertambah dekat dengannya, segala urusan hidup kita akan dimudahkan. Rezeki akan datang dari jalan yang tak terduga, dan masalah yang semula terasa besar akan terasa ringan karena kita memiliki koneksi yang kuat dengan Sang Pencipta. Mudah-mudahan ceramah ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tujuan akhir kita, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan. Mari kita juga bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga mereka diberikan kekuatan, perlindungan, dan kemenangan dari Allah. Tulis doa dan harapan Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain agar kita semua diberikan keberkahan dan perlindungannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan berkah, rahmat, dan petunjuk Allah. Mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, berbagi kebaikan, dan berharap agar hidup kita selalu berada dalam bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.